Harapan baru status guru, kami akan membahasnya bersama dengan 3 orang narasumber di studio. Sudah hadir di sebelah kanan saya adalah guru P3K paruh waktu dari SD Negeri Kapuk 03 Jakarta Barat, Sinta Febriana. Kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani. Dan di sebelah kiri saya adalah staf ahli dari Bakom, Dudi Rudianto. Kemudian juga bergabung dari sambungan Zoom adalah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Profesor Nunu Suryani. Baik, saya akan mulai dulu dari narasumber di studio. Sudah ada Mbak Sinta di sini. Mbak Sinta, tadi kita sempat ngobrol di belakang dan Mbak Sinta mengatakan sudah sekitar 7-8 bulan terakhir menjadi guru P3 paruh waktu di SD Negeri 03 Kapuk. Bagaimana perasaannya Mbak Sinta ketika mendengarkan pengumuman dari pemerintah bahwa ada kesempatan dari guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu atau dari penuh waktu kemudian menjadi PNS? Bagaimana tanggapannya? Ya, sebelumnya kami sangat mengapresiasi ya dan berterima kasih kepada lini terkait untuk kebijakan yang baru-baru ini rilis. P3K paruh waktu menjadi P3K full waktu dan ada kemungkinan dari P3K menjadi PNS. Akan tetapi harapan kami beralih ke paruh waktu, dari paruh waktu ini berharap secepatnya dengan regulasi yang sejelas-jelasnya seperti itu, Mbak. Kan sudah dibilang ya bahwa akan dimulai sekitar awal Januari 2027. Itu menurut Mbak Sinta masih ada yang belum jelas atau bagaimana? Kalau kami sih berharapnya untuk di tahun ini karena di mana untuk P3K paruh waktu ini kan pendanaan dari APBD, Bu. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri alhamdulillah, tapi untuk rekan-rekan kami yang di luar masih banyak yang terkendala dengan itu. Jadi kalau bisa lebih cepat, lebih baik seperti itu. Mbak Sinta merasa kalau di Jakarta itu nasibnya masih lebih baik lebih baik ketimbang yang di luar Jakarta. Secara gaji, kemudian pembayaran itu lebih baik dibandingkan di daerah-daerah. Betul. Mbak Sinta boleh tahu 1 bulan sebagai guru P3K paruh waktu menerima berapa? Untuk di Jakarta karena mengikuti APBD, jadi mengikuti UMR Jakarta. Mengikuti UMR Jakarta. Betul. Oke, dan ketika diberikan kesempatan katanya akan menjadi P3K penuh waktu, bahkan dari yang paruh waktu itu bisa menjadi PNS, ini menjadi kabar baik tidak? Tentunya ini menjadi kabar baik untuk kami semua yang paruh waktu karena paruh waktu ini kan sebenarnya tidak ada di undang-undang ya, Bu. Karena sebenarnya adanya PNS dan P3K, tidak ada P3 paruh waktu. Jadi dengan adanya kabar ini menjadi suatu udara yang baik buat kita sebagai paruh waktu. Semoga menjadi full waktu dalam waktu yang secepatnya. Dalam waktu yang secepat ya? Iya, betul. Sebelum menjadi P3K paruh waktu, berapa lama menjadi guru honorer? Saya menjadi guru honorer itu kurang lebih 4-5 tahun. Di sekolah yang sebelumnya, akhirnya mengikuti tes menjadi honor daerah, mengikuti tes lagi P3K, dan sekarang akhirnya alhamdulillahnya menjadi P3K paruh waktu. Oke, Pak, lalu apakah ini memang solusi terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah dan DPR saat ini kepada guru, baik itu P3K paruh waktu maupun yang penuh waktu? Ya, jadi pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah bersama DPR beberapa hari yang lalu, ini adalah langkah yang tepat dan menjawab kegelisahan selama ini. Jadi hari ini guru-guru kita itu sebenarnya gelisahnya itu sudah lama. Sudah sangat lama, apalagi ada klaster paruh waktu, penuh waktu, kemudian PNS. Sementara betul yang disampaikan oleh Bu Guru tadi bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2023 itu tentang ASN tidak ada istilah paruh waktu. Di situ ASN terdiri dari PNS dan P3K. Itu jelas undang-undang. Nah, kenapa muncul paruh waktu? Nah, ini juga sebenarnya cara-cara untuk keluar dari masalah sebenarnya dulu ini. Tetapi menjadi masalah saat ini. Nah, inilah yang menjadi PR kami bersama dengan pemerintah. Kami di Komisi 10 begitu memetakan persoalan ini, langsung mencari cara bagaimana agar nasib paruh waktu ini jelas statusnya. Paruh waktu ini kan status nggak jelas sebenarnya. Sebenarnya ya. Jam mengajarnya juga nggak jelas. Di satu sisi beban administrasinya juga tidak mudah gitu. Nah, sehingga kami mencari formula yang terbaik. Makanya pada saat kami dilantik 2024 itu sudah mulai start bicara ini.
Dan alhamdulillah sudah mulai terjawab. Terjawab dengan yang disampaikan oleh Mensesnek, oleh Pak Dasko bahwa awal 2027 itu paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Nah, di situ atau dulu Pak. P3K itu. Paruh waktu diangkat menjadi penuh waktu. Ya. Jadi tidak akan ada lagi istilahnya P3K paruh waktu. Oh, nggak ada. Nggak ada kalau sudah seperti Jadi ini. yang jumlahnya 231.246 itu semuanya otomatis akan Semuanya. menjadi P3K. Nah, di sini kan ada Bu Dirjen nanti. Ya. Bu Dirjen nanti akan jelaskan. Jadi harapan kami, ini kan jumlah guru kita 2.100.000 sekian. Dari 2,1 juta ini, 800.000 itu posisinya PNS, 900 ribuan itu dalam tanda kutip P3K penuh waktu, 200 ribuan itu paruh waktu, 170 ribu non-ASN. Kita masih Honorer. punya, ya non-ASN atau honorer itu, kita masih punya PR ini. Ya. Nanti kita akan bicara itu ini. satu segmen khusus, klaster yang honorer tadi belum disebut. Ya. Yes. Tapi saya akan langsung konfirmasi ke Prof. Nunu di sini. Prof. Nunu, selamat malam. Malam, Mbak Sylvia. Baik, Prof. Nunu, saya langsung konfirmasi soal yang P3K paruh waktu dulu ya Bu, karena di sini juga ada perwakilan dari guru P3K paruh waktu, ada Mbak Sinta di sini. Apakah betul Bu, dari jumlah 231.246 guru P3K paruh waktu yang ada saat ini, semuanya tanpa terkecuali akan otomatis nanti pada tahun depan akan menjadi guru P3K. Artinya tidak akan ada lagi tuh istilah guru P3K paruh waktu. Ya, betul Mbak. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPR dan pemerintah kemarin, itu disebutkan angkanya juga ya, bahwa ada 231.246, itu yang menjadi prioritas tahun 2027, awal 2027 per Januari itu sudah beralih status menjadi P3K. Jadi, dan ini beralih status saja, tidak perlu memakai tes kembali gitu Mbak. Oke, tanpa tes ya, langsung otomatis beralih status ya. Ya. Oke, bagaimana dengan yang guru P3K saat ini jumlahnya 995.245 orang, sementara jumlah proyeksi kebutuhan guru nasional kita 526.289. Artinya berarti Prof. Nunu tidak akan semuanya bisa diangkat menjadi PNS. Mbak, saya meluruskan dulu ya, sepertinya ada pemahaman yang keliru. Jadi pada saat pimpinan DPR dan pemerintah kemarin mengumumkan, itu ada empat kebijakan. Yang pertama, perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Yang kedua, P3K diberi kesempatan untuk menjadi PNS. Itu kebijakan yang kedua ya. Kalau tadi disebut 955.000 itu angka Kemenak dengan Kemendikdasmen. Kalau angka guru dalam binaan Kemendikdasmen itu 908.617. Itu formasi yang berbeda. Jadi ini kesempatan yang berbeda. Lalu kebijakan yang ketiga dibuka kebutuhan guru. Lagi formasi guru sejumlah 529.689 dan 529.000 inilah yang diperuntukkan bagi lulusan PPG Prajabatan, guru non ASN yang sekarang masih ada di satuan-satuan pendidikan, dan lulusan S1 D4 yang jumlahnya mungkin sangat besar. Itu ada seleksi terbuka untuk 529.000 formasi. Sedangkan yang tadi itu bukan memperebutkan formasi yang ini, Mbak Sylvia. Yang P3K tadi diberi kesempatan untuk tes menjadi PNS. Jika dia tidak lulus, maka dia tetap posisinya menjadi menjadi P3K. Jadi itu ya. Jadi ada 4 kebijakan. Kebijakan yang keempat adalah merubah status guru dari ASND menjadi pegawai ASN pusat. Jadi bukan P3K memperebutkan formasi 529, bukan. Tapi mereka harus mengikuti tes begitu Bu ya? Iya, jadi di kebijakan tersendiri ini ya, bukan mereka merebutkan yang ini begitu, beda. Oke, baik. Itu intinya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, Prof. Nunu, kemudian Pak Dudi, Pak Lalu, dan juga Mbak Sinta, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, nanti kita akan dalami bagaimana tahapannya secara teknis, kemudian juga non-teknisnya seperti apa, termasuk nasib dari guru non-ASN atau honorer sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.